warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martawati Abdullah. Di sini saya akan menjelaskan 6 materi sekaligus. Materi yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang aspek manajemen dalam perkantoran. Langsung saja, manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu manajemen dengan kata kerja to manage yang secara umum berarti mengurusi, mengelola, membina, atau memimpin. Sedangkan kata manajer berarti orang yang melakukan kegiatan manajemen. Ada pula pakar yang berpandangan bahwa kata manajemen berasal dari bahasa Latin yaitu mantis yang berarti tangan dan eiger yang berarti melakukan. Kemudian dua kata tersebut digabungkan menjadi kata kerja manajer yang berarti menangani. Dalam manajemen terdapat 5 pendekatannya. Yang pertama yaitu pendekatan operasional, yang kedua pendekatan perilaku manusia, yang ketiga pendekatan sistem sosial, yang keempat pendekatan sistem-sistem, dan yang kelima pendekatan kuantitatif. Manajemen merupakan sebuah objek yang sangat penting karena ia mempersoalkan penetapan serta pencapaian tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh organisasi. Manajemen tidak saja mengidentifikasi dan menganalisis, namun juga mengkombinasikan secara efektif. Adapun fungsi-fungsi manajemen menurut George R. Terry, yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan dapat didefinisikan sebagai bantuan terlebih dahulu apa yang harus dikerjakan, kapan dan di mana dikerjakan, dan siapa yang mengerjakannya. Yang kedua, fungsi pengorganisasian. Tujuan pengorganisasian adalah untuk mengelompokkan kegiatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dimiliki agar pelaksanaan dari suatu rencana dapat dicapai secara efektif dan ekonomis. Dan yang ketiga adalah menggerakkan atau kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses untuk mempengaruhi aktivitas pada kelompok yang terorganisir dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pencapaian. Yang keempat, pengendalian. Pengendalian adalah suatu upaya sistematis untuk menetapkan standar prestasi dengan sasaran perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, menentukan apakah ada penyimpanan dan mengukur signifikan penyimpanan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya organisasi digunakan sedapat mungkin dengan cara yang paling efektif dan efisien guna tercapai sasaran organisasi. Materi yang kedua yaitu ruang lingkup manajemen perkantoran. Pekerjaan di lingkungan organisasi itu beragam, namun secara umum pekerjaan di suatu organisasi itu ada 2 jenis, yaitu yang pertama tugas pokok. Tugas pokok ini disebut juga dengan kegiatan substantif atau operatif, yaitu kegiatan-kegiatan yang secara langsung mengenai tujuan organisasi. Oleh karena itu, berhubungan dengan tujuan organisasi, maka tugas pokok masing-masing instansi itu berbeda satu dengan yang lainnya. Yang kedua, tugas penunjang. Tugas penunjang adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat membantu, melayani, memudahkan, dan memperlancar tugas pokok. Seperti pekerjaan administrasi, misalnya penanganan pegawai, keuangan, perlengkapan. Tugas penunjang ini disebut juga dengan pekerjaan perkantoran. Pekerjaan penunjang di setiap unit itu sama. Kegiatan yang ada di lingkungan perkantoran disebut dengan pekerjaan kantor atau kegiatan tata usaha kantor. Nah, tata usaha ialah penyelenggaraan urusan tulis-menulis seperti laporan keuangan dan sebagainya di suatu perusahaan, negara, dan sebagainya. Sedangkan penata usaha ialah orang yang menyelenggarakan tata usaha. Penata usaha ini disebut juga dengan administrator tata usaha. Tata usaha kantor berkonsep modern, terdiri atas 4 macam, yaitu yang pertama tata usaha umum, tata usaha teknis operasional,
tata usaha sumber daya atau resort, dan tata usaha khusus. Tata usaha kantor ini berwujud melalui 6 pola perbuatan. Yang pertama, menghimpun, mencatat, mengolah, mengadakan, mengirim, dan menyimpan. Pekerjaan kantor dapat diorganisir dengan menggunakan salah satu asas dari ketiga asas yang bisa digunakan, yaitu asas sentralisasi, asas desentralisasi, dan asas campuran. Fungsi manajemen perkantoran ini yang pertama perencanaan, pengorganisasian, penempatan pegawai, dan pengawasan. Nah, sasaran yang terkena oleh rangkaian kegiatan itu pada umumnya adalah pekerjaan perkantoran. Walaupun demikian, sasaran kegiatan manajemen perkantoran sebenarnya lebih luas cakupannya. Beberapa sasaran manajemen perkantoran adalah ruang perkantoran, komunikasi, kepegawaian perkantoran, perabotan dan perlengkapan, peralatan dan mesin, pembekalan dan keperluan tulis-menulis, metode, warkat, dan kontrol pimpinan pelaksana. Materi yang ketiga yaitu organisasi perkantoran. Organisasi perkantoran merupakan suatu kolektivitas orang yang ada di lingkungan kantor, di mana aktivitas yang dilakukannya didesain secara sadar, terkoordinasi, serta diatur oleh para anggotanya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendekatan dalam efektivitas organisasi yaitu pendekatan pencapaian tujuan, pendekatan sistem, pendekatan konstituen strategi, dan pendekatan nilai-nilai bersaing. Ada 5 fakta umum terdapat dan berlangsung dalam organisasi perkantoran, yaitu yang pertama sumber daya manusia, yang kedua struktur hubungan, yang ketiga timbal balik, yang keempat tujuan individu, dan yang kelima tujuan bersama. Prinsip organisasi perkantoran ini dibagi menjadi 8. Yang pertama prinsip tujuan, yang kedua prinsip kesatuan fungsi, yang ketiga prinsip hubungan individual, yang keempat prinsip kesederhanaan, yang kelima prinsip wewenang sepadan dengan tanggung jawab, yang keenam prinsip laporan kepada pimpinan tunggal, yang ketujuh prinsip kepengawasan dan kepemimpin, dan yang kedelapan prinsip jangkauan pengawasan. Struktur organisasi menetapkan cara pembagian, pengelompokan, dan pengorganisasian pekerjaan secara formal. Ada 6 elemen struktur organisasi yang menunjang keberhasilan organisasi itu terdiri dari spesialisasi, pekerjaan, rantai komando, rantai kendali, sentralisasi dan desentralisasi, formalisasi, serta departementalisasi. Kemudian departementalisasi organisasi ini dibagi lagi menjadi 5 tipe, yaitu struktur organisasi sederhana, struktur organisasi fungsional, struktur organisasi divisional, struktur organisasi matrik, dan struktur organisasi tim atau struktur tim. Desain organisasi merupakan proses penentuan keputusan untuk memilih alternatif kerangka kerja jabatan, proyek pekerjaan, dan departemen. Dengan demikian, keputusan atau tindakan-tindakan yang dipilih ini akan menghasilkan sebuah struktur organisasi. Ada 5 macam desain organisasi, yaitu struktur sederhana, birokrasi mesin, birokrasi fungsional, struktur divisional, dan adorasi. Budaya organisasi ini merupakan sistem nilai yang berkembang dan berlaku dalam suatu organisasi yang menjadikannya ciri khas sebagai sebuah organisasi. Fungsi budaya organisasi yaitu pengikat organisasi, integrator, identitas organisasi, energi, ciri kualitas, motivasi, pedoman gaya kepemimpinan, dan meningkatkan nilai. Perubahan perlu dilakukan karena berbagai situasi dan kondisi yang berubah, pangsa pasar dan segmen pasar berubah drastis, permintaan terhadap produk berubah, tuntutan perkembangan zaman berubah, tuntutan pasar berubah, dan sebagainya. Materi yang keempat yaitu komunikasi dan korespondensi.
Komunikasi dalam lingkungan kantor erat kaitannya dengan korespondensi. Komunikasi kantor merupakan proses penyampaian informasi, instruksi, atau perintah mengenai pekerjaan atau tugas tertentu. Proses komunikasi melalui tahapan pengirim, mempunyai ide atau gagasan, ide diubah menjadi pesan, pesan dikirim, penerima menerima pesan, penerima pesan bereaksi dan mengirimkan umpan balik. Kemudian, komunikasi yang berlangsung di lingkungan kantor dapat berupa komunikasi internal maupun komunikasi eksternal. Ada 3 dimensi komunikasi internal, yaitu komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. Sedangkan komunikasi eksternal dibagi menjadi komunikasi dan organisasi kepada halayak, dari halayak dan komunikasi dari halayak kepada organisasi. Faktor yang menyebabkan komunikasi efektif disebut dengan D7S communication, yaitu kepercayaan, perhubungan pertalian, kepuasan, kejelasan, kesinambungan dan konsistensi, kemampuan pihak menerima berita dan saluran pengiriman berita. Nah, korespondensi artinya surat menyurat atau komunikasi dengan surat. Pengetahuan tentang korespondensi dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pengetahuan tentang bahasa surat, pengetahuan tentang penulisan surat, dan pengetahuan tentang pengirim dan penerima surat. Surat merupakan salah satu sarana komunikasi tertulis. Surat memiliki sejumlah fungsi. Umum secara garis besar adalah sebagai bukti hitam di atas putih, sebagai pengungkap banyak hal dan informasi, sebagai perekam peristiwa. Adapun fungsi khusus surat, yaitu alat dokumentasi, alat pengingat, bukti histori, pedoman pelaksana pekerja. Bagian-bagian surat meliputi kepala surat, nama tempat dan tanggal, nomor, lampiran, hal atau perihal, alamat surat, pembuka, salam pembuka, isi surat atau tubuh, salam penutup, dan tembusan. 3 hal penting yang perlu diperhatikan agar surat menjadi surat yang efektif adalah teknik penyusunan, isi surat, dan bahasa. Materi yang kelima yaitu manajemen arsip. Arsip merupakan salah satu aset yang berharga yang dimiliki oleh organisasi. Sebelum manusia mengenal komputer, pengelolaan arsip dilakukan secara konvensional. Saat ini di negara-negara maju sudah banyak yang mengadopsi teknologi informasi untuk mengelola arsip secara digital. Oleh karena itu, arsip perlu ditata dengan baik, dengan komputerisasi untuk menimbang manajemen organisasi yang efektif, efisien, dan profesional demi kemajuan organisasi. Arsip dalam bahasa Yunani disebut dengan arse, yang berarti permulaan. Kata arse dalam bahasa Yunani ini kemudian berkembang menjadi kata arsia, yang berarti catatan, yang kemudian berkembang lagi menjadi kata arsipseton, yang berarti gedung pemerintahan. Arsip adalah informasi yang disimpan dalam berbagai bentuk, termasuk data dalam komputer, dibuat atau diterima serta dikelola oleh organisasi maupun orang dalam transaksi bisnis dan penyimpannya sebagai bukti aktivitas. Kearsipan adalah kegiatan mengatur dan menyusun arsip dalam suatu tahanan yang sistematis dan logis, menyimpan serta merawat arsip untuk digunakan secara aman dan ekonomis, serta dapat dengan mudah jika diperlukan. Ada beberapa jenis arsip, yaitu berdasarkan media seperti arsip berbasis kertas, arsip lihat dengar, arsip kartografik dan arsitektual, serta arsip elektronik. Arsip berdasarkan fungsinya yaitu arsip dinamis. Arsip dinamis ini dibagi menjadi 2, yaitu arsip dinamis aktif dan arsip dinamis inaktif. Yang kedua itu arsip statis. Sistem kearsipan elektronik
mempunyai sejumlah komponen penting yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan, di mana komponen sistem kearsipan elektronik meliputi pengolahan data dan fakta menjadi informasi manajemen, metode, alat, dan evaluasi. Keseluruhan komponen itu saling berinteraksi dan berhubungan, bersama-sama diarahkan untuk mencapai tujuan. Secara umum, tugas pokok unit kearsipan adalah yang pertama, menerima warkat, yang kedua mencatat warkat, yang ketiga mendistribusikan warkat, yang keempat memerlukan arsip, yang kelima mengadakan perawatan dan pemeliharaan arsip, yang keenam mengadakan atau merancangkan penyusunan dan lain-lain. Kendala dalam mengelola arsip yang pada umumnya dihadapi oleh kantor adalah kurangnya pengertian terhadap pentingnya arsip, kualifikasi, persyaratan pegawai tidak dipenuhi, volume arsip, pedoman pengelolaan arsip, pengelolaan pinjam pakai, jangka waktu peminjaman, dokumentasi arsip, perencanaan pengelolaan arsip, dan pengawasan. Dan materi yang terakhir yang akan saya bahas yaitu teknologi di lingkungan perkantoran. Implementasi teknologi terbaru di lingkungan perkantoran akan menentukan kualitas pekerja kantor, bahkan memberikan andil besar terhadap perubahan mendasar pada struktur, operasi, bahkan manajemen organisasi. Oleh karena itu, mewujudkan manajemen perkantoran modern berbasis teknologi informasi, kantor modern merupakan satu kepercayaan yang harus dipenuhi oleh organisasi. Teknologi adalah pengembangan aplikasi dan alat, mesin material, dan proses yang menolong manusia menyelesaikan masalahnya. Teknologi komputer adalah mesin penghitung elektronik cepat dan dapat menerima informasi input digital. Kemudian, memprosesnya sesuai dengan gram yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output berupa informasi. Teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer seperti perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Otomatisasi kantor merupakan penggabungan teknologi tinggi melalui perbaikan proses pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan produktivitas kerja. Otomatisasi kantor memiliki padanan kata mekanisme dan komputernisasi. Otomatisasi memiliki dua makna, yaitu peralatan otomatis dan kendali otomatis. Mekanisme artinya menerapkan sistem mekanis sedangkan komputerisasi dengan kata kerja komputeris yang mengandung makna penggunaan dan pemanfaatan komputer. Kantor visual muncul pada tahun 70-an saat mikrokomputer dan peralatan komunikasi yang murah memungkinkan seseorang bekerja di rumah. Keuntungan kantor visual adalah pengurangan biaya fasilitas, pengurangan biaya peralatan, jaringan komunikasi formal, pengurangan penghentian kerja, dan kontribusi sosial. Adapun kerugian kantor visual adalah yang pertama itu rasa tidak memiliki, yang kedua takut kehilangan pekerjaan, yang ketiga semangat kerja yang rendah, dan yang keempat ketegangan keluarga. Kemajuan teknologi ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap pekerjaan kantor. Pekerjaan kantor menjadi lebih mudah, akurat, dan cepat, dan beberapa pekerjaan kantor mampu diselesaikan dengan pemanfaatan teknologi tersebut.